Rasa jagung bakar Twisco bikin siapa aja makan nikmat tiada tara. Twisco, jagung bakar snack yang enak bingit. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemas. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wis ngene Pakde Sastra. Ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lego. Cari lu sekilo matang kegiring mata wali apa pancen wali yen linggo enggal bali ning stasiun balapan pasul sing dadi kenangan kowe karo aku Pak De, dengar Pak De. Disuruh Pak De. Minum aja minum. Minum Pak De, makan nggak? minum. Itu nggak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di acara Angkringan Pakde Sastra. Monggo mampir. Kilo. Piye Pak De? Banyak sekali di media sosial. Apalagi Ya, nih? sekarang tuh lagi rame WNA buat ulah di sini. Ulah yang negatif. Bule-bule ya Pak De? Ya, ada bule, ada abu-abu. Kok bule-bule? Pokoknya WNA ya. Oke. Jadi itu bule ya. Ini gimana nih kamu anu loh, hati-hati loh kamu. Iya, Nanti Pak. kalau mereka menyamar ya jadi pedagang ini. Angkringan. Angkringan enggak apa-apa, aku ya pedagang angkringan. Pedagang tempe gebus ini loh, tiba-tiba kamu dijak transaksi, dijual, ayo. Masa iso ngono tuh Pak De? Tempe gebusnya Oh. ya dijual. Ya enggak apa-apa tuh, ya kan Ditipu, ngelari ditipu. Ini loh tadi udah kelarisan 10. Oh ya, alhamdulillah. Masakanku berarti oke tuh Pak De. Kamu pinter kamu. Iya toh bener toh makanya. Oke, besok kamu tak masukin sekolah sepak bola ya. Oh sepak bola. Sekolah apa tuh Mas? Apa tuh? Oh, masa. Aku lihat lagi S2 akuntansi misalnya, ya toh manajemen. Ya akuntansi angkringan ya. Iya. Jadi kan masih Ya kan Pak De CEO-nya. Nah, CEO aku angkringan. bendahara sekretaris woy. Oh, siap. Mantap tuh Pak De. Oke deh. Ini kita nunggu tamu kedua ini mungkin Tamunya ya. lagi. Iya, biasanya kalau jam-jam segini mesti ada tamu. Iya, tuh. ini siang-siang ya Pak De ya. Pas banget ini. Monggo. Ada Pinara. Kamu itu loh. Oh iya, monggo. Selamat monggo. datang Bapak. Selamat Ini. datang Pak. Monggo Pinara Bapak. Oh, Pak Pinara ini. Ini bapaknya mesti petugas. Iya, rapi ya Pak. Iya. Kamu sudah bayar retribusi tuh? Oh, Pak De toh. Oh, enggak dari Satpol PP ya, Pak? Biasanya Satpol PP ya. Oh iya. Itu Monggo agak Pak, deg-degan. diunjurin. Iya, bagus, aduh. Saya belum masak air Pak, jadi air putih nggih. Iya. Iya. Silakan duduk. Wah. Nyanyi sing enak. Apa tuh? Mas Bopo. Warungnya dibuka, ya, ditoto sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyambleng tenan, wedang rondene. Peteng remeng-remeng, manis-manis, pelayane. Sentir lenga potro, sing dipikir kok ora rumangsa. Semane bakule gawe mriyang awakku. Loh, kok meriang? Lirikane duadu gawe panas dompetku. Asik. Iki piye? Iki
iki piye piye sentir lenga patra sing ditaksir kok ora rumangsa sentir lenga patra sing ditaksir anake kok 5. Oke. Iya. Ya pemirsa di Wedangan Pak Desastro, kita kembali lagi di acara yang spektakuler ini hanya di MTV ya, ada TV kesayangan Anda di sini ya. Oke. Wedangan Pak Desastro, monggo mampir. Ya. Kali ini ada tamu istimewa kita. Betul, iya nih. Wah, sudah rapi sekali di samping saya ya. Monggo Pak, diunjuk riyen. Iya Pak, monggo Pak. Ada gorengan, masih anget-anget Pak, sama jangan nasinya. kaget ya Pak kalau di sini. Kenapa? Angkringan penuh kekagetan. Kok bisa? Iya toh. Ini kan Bapak dari imigrasi. Oh. Ya iya. mendata keberadaan orang asing. Oh, iya. Kalau ini juga orang asing, Pak. Ini kalau ini alien. Iya. Alien dari luar angkasa. Alien. Oke, ini bersama kita sudah ada Bapak Haryono Susilo selaku Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Semarang. Wah, luar Yang biasa. alamatnya sebutkan alamatnya Di mana Pak alamatnya? Pak Bapak sekarang di Jalan Tugu Asri, ya, di Tambak Aji, Kecamatan Tugu, Semarang Barat. Oh, oke, dekat sini Pak De, Dekat, betul, lumayan. betul. Iya, Iya. Tadi saya sama Pak Dini ngobrol-ngobrol Pak tentang WNA. Katanya hati-hati sama WNA, nek jualan gembus gitu. Nanti melakukan transaksi gitu-gitu ya. Emang itu kayak gimana sih Pak? Kok kenapa harus ditakuti gitu WNA? Emang kenapa nih Pak? Seperti apa sih Pak maksudnya? Ya, baik. Begini, warga negara asing atau orang asing, orang sebutnya WNA, tentunya ketika datang ke Indonesia dengan berbagai kepentingan. Iya. Ada yang bisnis, ada yang sekolah, kemudian ada wisata. Oh iya. Ya, tentunya kita sebenarnya tidak perlu takut, tapi kita perlu waspada karena kedatangan mereka tentunya harus kita waspadai dalam arti untuk apa tujuan mereka datang. Nah, Indonesia menerapkan selective policy dalam hal hanya orang-orang asing yang bermanfaat lah yang kita terima untuk masuk ke wilayah Indonesia. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut, tapi tetap waspada. Oke. Saya juga lihat Pak di sosial media tuh katanya banyak sekali love scamming dari WNA. Itu seperti apa tuh Bapak melihatnya? Baik, sekarang di Jawa Tengah sangat pesat perkembangan industri. Tentunya dibarengi juga dengan dibukanya Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Sekarang sudah dibuka penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga ada dari Singapura. Nah, potensi kerawanan tentunya ada. Ya, kemudian kita bicara love skimming, kita lihat sendiri, mungkin Ibu sudah pernah mendengar, Bapak Ibu Pak Sastro juga, kejadian love skimming ini menjadikan perhatian kita. Ya, mereka akan mencari tempat-tempat yang tentunya bukan dari negaranya tujuan love skimming sendiri, atau tujuan mereka di mana melakukan penipuan. Nah, ini yang perlu kita waspadai, dan mereka menggunakan beberapa media dalam hal ini untuk bagaimana mereka melakukan penipuan kepada orang-orang yang mereka tuju untuk dilakukan penipuan. Oke, kalau dari Bapak sendiri ya, dari kantor imigrasi itu apa saja nih Pak yang dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing? Apa yang dilakukan nih sama Bapak dan kantor imigrasi ini Pak? Baik, kita bicara secara umum dulu imigrasi, bahwa orang asing itu sudah diawasin atau dilakukan pengawasan sejak mengajukan visa. Ya, jadi setiap orang yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Oke. Dikecualikan bagi negara-negara tertentu seperti ASEAN maka bebas visa, seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan lain-lain. Itu dibebaskan, negara ASEAN dibebaskan visa. Nah, jadi mereka mengajukan visa itu sudah dalam pengawasan kami. Kemudian setelah mendapatkan visa, warga negara asing itu masuk wilayah Indonesia baik melalui bandara atau juga melalui pelabuhan internasional. Ya, itu bisa seperti ini. Kemudian
setelah diberikan izin masuk, mereka izin masuk, maka menjadi pengawasan itu secara lingkup di imigrasi di mana orang asing itu tinggal. Nah, seperti di Semarang, maka kami akan mengawasi orang-orang asing itu sejak masuk, kemudian berada di Indonesia dan kegiatannya apa saja. Yang itu yang kami awasi adalah keberadaan dan kegiatannya selama berada di wilayah kantor imigrasi Semarang. Oh seperti itu. Ya. Itu ngawasinya bagaimana Pak? Jadi apa harus dimata-matai? Dipantau kegiatannya Ya. mata-mata Baik. benar-benar. Dalam pengawasan orang asing, kantor imigrasi Semarang ini membawai 6 kabupaten kota. Nah, kemudian wilayah itu meliputi Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, kemudian Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus. Nah, dalam pelaksanaannya kami sebenarnya sudah membentuk namanya tim pengawasan orang asing di seluruh kabupaten, ya kota yang menjadi wilayah kerja kami. Tim pengawasan orang asing yang kami sebut dengan Timpora ini mempunyai tugas adalah saling tukar informasi. Ya, tentunya tim-tim kami, Timpora sudah kami bentuk ini berada di kabupaten akan bersentuhan langsung dengan keberadaan orang asing, sehingga merupakan kepanjangan tangan daripada imigrasi menjadikan partner kami untuk melakukan pengawasan dan tukar informasi. Bagaimana kegiatan orang asing itu, kemudian kita akan lakukan pengecekan atau pengawasan langsung lapangan, apakah kegiatannya sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Jadi kami sudah membentuk tim pengawasan orang asing. Selain itu sebenarnya dari pihak pemerintah daerah juga sudah membentuk tim Wasnas, Waspadaan Nasional, yang sampai saat ini koordinasi kami bagus untuk berkomunikasi, tukar informasi, sehingga informasi keberadaan orang asing dimanapun di wilayah itu akan diketahui bersama. Ya, kemudian Timpora ini akan melakukan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, tugas dan kewenangan masing-masing. Di bidang kriminal kemudian oleh pihak kepolisian. Ketika mengancam negara ada TNI. Nah, kami di bidang keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal menjadikan kami menjadi wewenang untuk melakukan pengawasan. Oke. Terus dari masyarakat sendiri Pak, misalnya imigrasi menerima laporan dari masyarakat nggak? Kalau misalnya masyarakat ada melihat mungkin sesuatu yang janggal di daerahnya yang dilakukan oleh WNA, itu imigrasi menerima nggak laporan dari masyarakat? Oh, menerima Pak. Jadi kami mengharap masyarakat, partisipasi masyarakat, karena sebenarnya pengawasan orang asing itu bukan hanya imigrasi. Pengawasan orang asing adalah tugas kita semua. Ya, tugas kita semua untuk mengawasi orang asing. Makanya kami juga membuka line untuk setiap ditemukan orang asing. Ini saya biar ini karena nggak hafal nomornya persis, tapi saya akan bacakan ini. Kalau masyarakat menerima atau melihat kegiatan orang asing yang mencurigakan, ya, kemudian mereka tertutup atau mungkin ada indikasi-indikasi kejahatan, silakan melaporkan kepada kami. Di kami membuka line kami di WA di 0811 2785 588. Ya, kami bisa nih nanti akan dicatat merespon segera semua aduan masyarakat yang disampaikan kepada kantor imigrasi Semarang. Iya, nanti juga ada running tag-nya ya. Berhadiah sepatu. Berhadiah sepatu. Iya mungkin bayar editor lagi nih. Ya. Oke Pak, kalau sejauh pantauannya nih Pak ya di Semarang ini, kira-kira sudah berapa banyak nih orang asing yang ada di Semarang Pak? Dan rata-rata mereka ngapain sih di sini Pak? Ya. Semarang menjadi ibu kota provinsi yang saat ini berkembang pesat, yang didukung oleh kota-kota lain atau kota lain di seputarannya. Peningkatan investasi yang kita ketahui ada beberapa kawasan seperti kawasan ekonomi Kendal atau kayak Kendal, kemudian di Batang yang merupakan wilayah kerja kantor imigrasi Pemalang juga ada kawasan industri terpadu Kendal atau KITB. Nah, tentunya ini akan mengundang kedatangan orang asing. Mereka berinvestasi, tentunya ini memberikan suatu keuntungan atau positif bagi kita, di mana investasi masuk tentunya akan menyerap tenaga kerja. Sejauh ini jumlah
orang asing memang fluktuasi Pak, ada yang berinvestasi kemudian sudah kembali, ada kemudian masuk lagi ya. Sejumlah pasti kami belum bisa pastikan sejumlahnya, tetapi saat ini orang asing yang di wilayah kerja kami di seluruh wilayah ini sekitar 10 ribuan ya. Di seluruh wilayah kerja Semarang ya, meliputi 6 kabupaten kota tadi ya. Dan semuanya terpantau. Terpantau Pak, alhamdulillah terpantau. Kami selalu bekerja sama, koordinasi, kolaborasi dengan tim Pora yang ada kami bentuk di masing-masing kabupaten kota, dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk bagaimana mengamankan kabupaten kota yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi Semarang. Kalau WNA yang ada di sini nih Pak, biasanya dari negara mana nih Pak kebanyakan? Yang paling banyak. Baik. Paling banyak dominasi warga negara asing di kota Semarang ataupun di wilayah kerja kantor imigrasi Semarang adalah didominasi oleh warga negara Tiongkok, kemudian Korea dan Jepang. Ya, mereka rata-rata bergerak di bidang industri, ya, industri berinvestasi di sini untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian membangun ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Eropa jarang Pak. Eropa ada Pak, tapi fluktuasinya sangat sedikit jumlahnya, tidak terlalu. Soalnya ini cerita aja, tapi beberapa tahun yang lalu saya waktu itu buat iklan di Karimun Jawa. Itu banyak orang bully loh Pak. Apa dari mana? Denmark. Enggak tahu. Demak maksudnya. Udah orang bully kok. Australia itu dari Australia. Terus kenapa Pak De? Yo buat film. Oh sama Pak De, oh Sama iya. aku, sama Kebetulan aktor ini Pak, Wah. iya aktor. Katanya sering sama Reza Radian. Wah, mirip ya. Mirip saya ya. Iya Pak De, saya mirip Reza Untuk Radian. Eropa memang ada Pak, rata-rata mereka datang ke sini atau ke wilayah Semarang adalah kebanyakan untuk berwisata, seperti mungkin ke Karimun Jawa dan mungkin menikmati wisata di Semarang, Kota Lama atau ikon-ikon itu. Mereka kebanyakan berwisata dan memang usianya rata-rata sudah pensiun. Iya menikmati betul, itu hidup. tadi ya katanya, Ya, betul. zaman penjajahan. Jadi, Dia dulu saya katanya menjajah. Menjajah. Dulu zaman Belanda dulu tuh. Dia lihat daerah jajahannya sekarang jadi apa gitu. Mana? Oh iya. Mana? Apa sih Pak De? Bapak mau tanya dong, kalau langkah imigrasi bila berhasil mengamankan WNA yang nggak punya izin tinggal itu seperti apa Pak? baik. Tindakan keimigrasian bagi orang asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana imigrasi memiliki dua kewenangan, yaitu yang pertama adalah tindakan administratif keimigrasian, yang kedua adalah tindak pidana keimigrasian. Jadi ketika ditemukan pelanggaran seperti tidak memiliki izin tinggal, kami lakukan pemeriksaan, melakukan pengambilan keterangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan akan kita tentukan apakah masuk dalam klasifikasi tindakan administratif, apakah masuk dalam ranah tindakan pidana keimigrasian. Terhadap tindakan administratif keimigrasian, kami menyebutkan TAK atau TAK itu berupa di detensi Pak. Detensi itu, ruang detensi itu dimiliki oleh kantor imigrasi, dan juga ada di Semarang ini rumah detensi imigrasi yang berada di Kerapia. Nah, ini tindakan administratif ini kita melakukan pendetensian, pendeportasian juga pencegahan atau penangkalan. Jadi yang melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian, kemudian lakukan pemeriksaan, hasilnya termasuk pelanggaran administratif, kita lakukan pendetensian, pendeportasian dan penangkalan. Itu ketika kita mendapatkan pelanggaran administratif. Kemudian ada tindak pidana keimigrasian. Kalau tindak pidana keimigrasian, kita akan lakukan pro-justisia. Jadi kita ajukan pro-justika pengadilan melalui APH yang di Indonesia. Nah, ini sudah kita lakukan juga terhadap orang-orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi Semarang. Tapi mesti bisa ya Pak? Iya, Mesti Pak. bisa ya. Tuh, Apa-apa? sing amen tuh WNA. WNA. Masuk Pak De. Apa? Warga negara alien. Oh alien warang angkasa tadi ya. Ya, asing. UFO Pak De. Oke, Bapak mungkin ada pesan-pesan terhadap masyarakat? Oh,
Pak D, aku mau masak air dulu kali ya. Oke, ya. Biar bisa nyuguhi teh hangat toh. Oh iya toh, ya dari tadi. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di Wedangan Pak D Sastro. Monggo, monggo, ya monggo, 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 monggo. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pak De Sastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lego. Rasa jagung bakar Twisco bikin siapa aja makan nikmat tiada tara. Twisco, jagung bakar snack yang enak bingit. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemas. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pak De Sastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lego. Monggo, monggo, ya monggo, monggo, monggo. Ayo mampir ning Wedangan Pak De Sastro. Ono kembange lambe, ono kembange pikir, diudari ning Wedangan Pak De Sastro. Wedangan Pak De Sastro, monggo mampir. Iya. Wes bawa masak, Dok. Masih nunggu mendidih ya Pak D ya. Oh, Tunggu iya, sebentar. iya. Loh, aku ya. dari tadi mendidih. Halo. Darahku mendidih. Kenapa kok mendidih? Ini ada WNA. Oh. Oke, kembali lagi nih kita ngobrolin Oke, deh. tentang warga negara asing dan perizinannya ya Pak D ya. Kebetulan sudah ada Pak Haryo di sini ya. Tadi udah ngasih tahu kita nih ya sebagai Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Semarang. Wah, mantap. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Pak D ya. Ternyata iya sih kita patut waspada ya. Iya, Takutnya nanti diwaspadai. dijajah lagi. Iya nggak sih, Pak D? Jajah ya enggak. Oh, enggak ya Pak D? toh. Lo kalau mereka di sini berpositif, yo mengajak kerja sama, kerja bareng enggak apa-apa. Tapi kalau terlibat kejahatan lah itu baru kita tindak. Takutnya enak. Kamu takut dijajah. Aduh, ya Kadang mesti kamu tak jajahi terus. Waduh. Iya. Oke, kembali lagi kita ya Pak ya ngobrolin tentang WNA. Nah kalau bagaimana dengan WNA yang masuk dan tinggal di Jawa Tengah misalnya ya Pak ya, tapi karena dia tanpa izin soalnya di negaranya tuh ada konflik Pak. Nah kalau kayak gitu Ngungsi. gimana Pak? Oh, pengungsi ya. Ya, baik. Mungkin sudah kita lihat beberapa waktu ke belakang negara-negara yang konflik, kemudian warga negaranya mencari pelindungan, ya. Kemudian mereka akan berbondong-bondong mencari negara yang dianggap lebih aman. Nah, orang-orang atau warga negara yang merasa terancam di negara yang memang sedang konflik, kemudian melakukan migrasi ke negara lain, itu disebutnya adalah pengungsi. Nah, kami maksudnya pengungsi dari luar negeri. Nah, pengungsi dari luar negeri ini saat ini ditangani dengan Perpres ya, Perpres tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Nah, pengungsi-pengungsi ini dilindungi oleh Badan Dunia yaitu UNHCR. Nah, kemudian mereka diberikan status pengungsi. Sebenarnya di Indonesia mereka bukan tujuan akhir. Ya, di Indonesia mereka menunggu negara ketiga yang bisa menampung mereka. Ya, beberapa negara seperti negara Australia dan lain-lain ya. Mereka hanya transit kemudian menunggu
Nah, mereka diberikan namanya status pengungsi atau mereka mendapatkan kartu pengungsi dari UNHCR, Lembaga Dunia Menangani Pengungsi. Nah, orang-orang ini kemudian berada di Indonesia. Ada yang berada di tempat penampungan resmi, memang yang ditentukan oleh UNHCR dan IOM sebagai pendanaan untuk mereka biaya hidup di Indonesia. Nah, tentunya hal ini juga tidak luput dari pengawasan di bidang imigrasi. Kami dari kantor imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap pengungsi dengan cara melakukan pendataan. Apakah orang-orang itu benar-benar pengungsi, kemudian apakah mereka itu dari negara mana saja. Nah, ketika imigrasi melakukan pengawasan pengungsi, dibantu oleh rumah detensi imigrasi. Ya, jadi itu diatur dalam Perpres 125 tahun 2016. Jadi pengungsi ini tidak kebal hukum. Mereka tetap wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di mana negara tinggal. Oh iya. Ya, mereka bisa saja dilakukan pidana ataupun kalau memang melakukan pelanggaran. Jadi mereka dilindungi oleh Badan Dunia UNHCR untuk berada di Indonesia menunggu proses penempatan ke negara ketiga, negara mana yang mau menampung atau yang berkenan menampung orang-orang tersebut atau warga negara tersebut. Begitu. Berarti berbeda ya Pak antara pengungsi sama kalau kayak WNA yang mau berwisata. Betul. Seperti itu. Kalau pengungsi itu tidak diwajibkan memiliki izin tinggal, tapi mereka memiliki kartu pengungsi yang diterbitkan oleh UNHCR. Oke, siap-siap Pak. Katanya kan kalau WNA mau ke sini ada perizinannya. Nah, kalau kita nih WNI ya, kita mau ke luar negeri, apakah sama Pak, harus ada perizinan yang sama kalau kita mau bekerja atau mungkin sekolah di luar negeri gitu Pak? Ya. Tentunya masing-masing negara mempunyai ketentuan. Peraturan masing-masing negara itu merupakan kewenangan negara. Ya, seperti kita mau ke luar negeri. Ya, kita mau ke luar negeri, kita tentunya harus mengurus visa dulu. Ya, kepada perwakilan negara yang kita tuju yang berada di Indonesia. Seperti mungkin Pak Disastro ternyata dikirim untuk belajar bahasa Arab, Inggris sudah bahasa Inggris, kemudian dikirim ke negara Inggris atau UK. Nah, Pak Disastro harus mengajukan dulu visa ke perwakilan negara Inggris dengan spesifikasi visa yang dituju. Setelah mendapatkan persetujuan dari kedutaan yang merupakan perwakilan negara tersebut, kemudian diberikan visa, baru bisa berangkat untuk masuk ke negara tersebut. Oh gitu. Itu kalau izin-izin gitu berapa Pak kira-kira Pak? Kalau visa luar negeri kan ditentukan oleh negara masing-masing ya. Nah, ketentuannya ditentukan oleh negara tujuan kita. Jadi secara spesifik saya tidak menyebutkan masing-masing itu berapa ya. Tergantung mau ke negara mana gitu. Negara dan Semakin juga jauh, semakin tujuannya. Oh iya, semakin jauh semakin mahal gitu. Ini mau ke Kutub Utara, jauh. Oh iya, kalau kayak ke Kutub Utara gitu harus izin ya berarti ya Pak? Karena itu di gua, udah wujud berapa? Dasar Pak Dewa. Oh seperti itu. Terus Bapak pengen tahu juga dong bagaimana nih peran masyarakat dalam rangka ya turut melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kalau melihat ada yang janggal gitu kan tadi bisa melapor ya. Itu melapornya tadi kemana Pak? Boleh Ke WA kami, nomor WhatsApp. saya nggak berapa kami. Kami punya beberapa link termasuk IG Imigrasi Semarang, kemudian juga ada WhatsApp grup ini di nomor 081127855588. Ya, ini sarana kami untuk itu. Terus bagaimana peran masyarakat ketika melakukan pengawasan keimigrasian? Ya, seperti yang terjadi di Semarang, orang asing itu bisa tinggal di penginapan, ya, bisa di hotel, bisa di mes perusahaan. Ya, mereka akan berada di penginapan-penginapan yang memang sudah diizinkan. Kemudian yang perlu diwaspadai masyarakat adalah ketika melihat orang asing berada di masyarakat, kemudian kegiatan yang tidak pernah diketahui. Ya, ini masyarakat kita, masyarakat Semarang yang sudah modern ini perlu membuka ini kembali bagaimana mengawasi masyarakat, mengawasi orang asing. Jadi masyarakat mengawasi orang asing. Mereka kayak pelaku love skimming ini itu mencari tempat-tempat yang
eksklusif, Pak. Ya, rumah-rumah mewah, kemudian yang pagarnya tinggi ya gitu, yang secara kehidupan masyarakatnya itu sudah seperti Jakarta kayak lugu ya. Mereka mencari tempat-tempat itu yang tidak begitu tersorot oleh masyarakat. Nah, ini tentunya kami berharap dari masyarakat, kemudian perangkat kelurahan desa, ketika melihat sesuatu seperti itu, kami dengan senang hati untuk melaporkan kepada kami, sehingga kami akan melakukan pengawasan dan melakukan tindakan ketika memang ditemukan pelanggaran keimigrasian. Oke, siap. Bisa berarti ya Pak ya? Ya, Tadi sudah ada WhatsApp-nya ya Pak ya, Instagramnya pun juga Instagramnya ada di situ. ya. Instagramnya namanya apa nih Pak? Instagramnya Imigrasi Semarang. Ya. Imigrasi Semarang, Ya. @imigrasi Semarang. Wah, boleh nih sambil di Ya. follow kali ya Pak De ya. Silakan. Biar tahu. Oke siap Pak. Untuk pesan-pesannya nih Pak untuk masyarakat semuanya nih Iya Pak. Pak. Boleh Masyarakat perlu disampaikan? tahu nih soalnya Pak. Baik, kami Imigrasi Semarang atau Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Semarang mengharapkan masyarakat dapat berperan serta dalam menjaga kedaulatan negara, mengawasin orang asing, mulai dari di tempatnya di mana berada. Jadi silakan melakukan pengawasan, kemudian melihat sesuatu itu ketika dilakukan kejanggalan, tolong disampaikan kepada kami kalau terkait dengan keimigrasian. Tentunya orang asing bisa melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian atau tindak pidana umum. Nah, tindakan keimigrasian menjadikan ranah keimigrasian untuk kami melakukan pengawasan dan penindakan. Pesan kami membuka lens, bisa datang langsung ke imigrasi, bisa melakukan laporan melalui WhatsApp, bisa juga melalui IG. Silahkan, kami dengan senang hati akan menerima laporan dari masyarakat, kemudian akan kami tindak lanjuti secepat mungkin, sesegera mungkin agar terjamin masyarakat itu tidak ada rasa bahaya, terancam ataupun dari sudut pandang keimigrasian. Sisi kami, imigrasi adalah imigrasi untuk rakyat. Oke, dan tidak terasa ya, karena perbincangannya terlalu asik. Jadi kita sementara harus berpisah dulu nih. Iya siang nih, wah ini. terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Ada pantun nih. Apa tuh? Numpak Vespa mogo ning prapatan. Cakep. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Pak Desastro dan punan saya yang cantik. Saya Cindy Tabita. Oke, dan juga Bapak kita yang gagah ini. Bapak Haryo. Terima kasih banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo ya monggo monggo monggo